شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. Warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, bil khusus pemirsa TV One. Ramadan kali ini Ramadan yang tidak seperti biasa. Mungkin orang tua kita, ayah kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita tak pernah merasakan Ramadan seperti ini. Akan tetapi ibadah kita jangan pernah mengeluh mengapa kami mengalami masa seperti ini. Al-ibadatu fil haraji ka hijratin ilayya. Beribadah pada saat banyaknya musibah sama seperti orang yang berhijrah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-jaza' ala qadril amal. Balasan kebaikan biasanya sesuai dengan kadar amal. Jadi jangan pernah merasa bersedih, bersusah hati, tetap sholat tarawih, tetap sholat witir, tetap tadarus Al-Quran, tetap menghatamkan Al-Quran. Tidak ada yang beda. Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh. Kalau kamu mengalami kesulitan, maka orang-orang sebelum kamu juga pernah mengalami kesulitan yang sama. Bayangkan penduduk Mesir waktu itu 20 juta, hanya tinggal 2,5 juta. 17,5 juta musnah karena wabah yang luar biasa. Begitu disebutkan dalam sejarah-sejarah. Oleh sebab itu, jangan pernah kita merasa down, lalu kemudian kehilangan semangat, galau, imun turun, datang penyakit. Boleh jadi kita tidak mati karena penyakit corona, penyakit yang lain. Oleh sebab itu, bangkitkan semangat, tetap istiqomah, isi Ramadan tahun ini, siangnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa dengan penuh keimanan, mengharapkan balasan dari Allah, diampunkan Allah dosanya yang lalu. Wa man shoma, malamnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang qiyamul lail, menghidupkan malam-malam Ramadan, imanan hanya keyakinan kepada Allah, wa ihtisaban hanya mengharapkan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampunkan Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Adapun saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, mereka syuhada, mereka mati syahid. Bagi sahabat-sahabat, kawan-kawan, bapak-bapak, ibu, dokter, bidan, perawat yang berada di rumah sakit, kalian adalah ujung tombak perjuangan ini. Sibukmu adalah ibadah. Tetesan peluh keringatmu dalam baju yang panas itu adalah ibadah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi balasannya dibalas Allah. Titik peluh keringat kalian yang jatuh, tak ada yang sia-sia. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Tapi niatnya mesti mencari ridha Allah. Niat hanya ingin mendapatkan tunjangan, gaji, tak seberapa dibandingkan balasan yang disediakan Allah SWT. Bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan balasan bighairi hisab, tak dapat terhitung. Mala a'yunun ra'ad. Kusiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh itu tak pernah dilihat mata, wala udzunan sami'at, tak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Insyaallah badai berlalu, alaysa subuhu biqarib. Ketika tengah malam gelap gulita, tak nampak mana timur tenggara, maka berikan semangat. Alaysa subuhu biqarib. Bukankah subuh sudah dekat? Matahari akan terang benderang. Insyaallah kita akan terus bersemangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum mewarnai rambut, Pak Ustaz? Jangan cabut uban, karena uban itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Kenapa cahaya dari uban? Karena orang yang melihat uban di cermin, dia langsung ingat tua dan ingat mati. Lalu ketika menengok uban itu bangkit semangat beramal, dia akan mencahaya nanti pada hari kiamat. KPU, kepala penuh uban. Jangan tersinggung lah. Beko tersinggung dituntut lah Pak gara-gara. Lah, lalu kemudian bagaimana hukumnya mewarnai rambut ini? Kata Nabi SAW ketika melihat ada seorang yang rambutnya uban semua, kata Nabi, celup rambutnya. Diceluplah pakai henna. Henna kata orang Melayu inai, kata orang Jawa daun pacar. Mas, aku orang golek daun pacar iki. Untuk dipasang, digilinglah daun pacar tadi, lalu dipasangkan ke rambut pakai sisir. Setelah pasang diikat pakai kain,
besok pagi bangun warnanya pun warna anak fang, pirang, boleh. Jannibus sawat, jangan pakai warna hitam. Kenapa dilarang pakai warna hitam? Karena warna hitam menipu. Dulu orang nikah tidak pakai kartu kelahiran, tak ada akte, tak ada KTP. Jadi dilihat dari rambutnya. Waktu meminang rambut hitam semua. Seminggu sesudah pernikahan pangkalnya putih semua. Tak boleh. Nah, tapi kalau tidak ada unsur menipu boleh. Karena waktu perang pasukan itu hitam rambutnya waktu perang. Supaya apa? Supaya musuh menengok. Tentara Nabi Muhammad kok anak muda saja. Padahal orang tua yang dicelup rambutnya hitam. Nah, jadi kalau ada unsur tipu tak boleh, haram. Ustadz, ada saudara saya, dia seorang akhwat. Dulu sebelum dia hijrah, dia berjanji dengan mantan pacar dia untuk menikah dengan mantan pacar dia. Tapi saat ini dia bilang rasa bagaimana? Saat ini dia hilang rasa. Hilang rasa kok kobe. Kobe bahasa Indonesianya kesemutan. Bagaimana dengan saudara saya itu Ustaz? Apakah dia berdosa? Menikah itu adalah karena ikut sunnah Nabi. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, maka engkau sudah menyempurnakan setengah iman. Kalian yang laki-laki kalau suka sama perempuan, kalian ta'aruf dulu, mengenali sifat-sifatnya. Tapi bukan berdua-dua, kenali. Setelah itu lalu baru kemudian khitbah. Khitbah itu artinya di booking dulu. Tapi jangan pakai kata booking, khitbah. Jangan nanti datang, Pak, kami datang kemari maksudnya mau membooking anak bapak. Kok gilo? Kami datang nih mau mengkhitbah. Lalu di khitbah. Khitbah itu artinya sampai waktu tertentu. Pak, saya khitbah anak bapak nih sampai tanggal 1 September. Nanti 1 September saya datang lagi memastikan jadi tidaknya. Selama di khitbah itu tak boleh dipinang. La yahillu li muslimin ay yaktiba fawqa khitbati akhi. Tak boleh meminang di atas pinangan orang lain. Datang orang lain minang, Pak, saya mau minang anak bapak. Anak saya ini sudah dipinang orang. Berapa dia kasih DP kemarin? 15 juta. Aku 25, Pak. Rusak hubungan. Tunggu dibatalkannya dulu tanggal 1 September baru. Dan bagi yang kedua itu tak boleh. Jangan pinang anak bapak. Itulah bekas-bekasnya itu kemarin. Tak boleh. Nah, sedangkan pinangan saja boleh dibatalkan, apalagi belum ada ikatan sama sekali. Ini kan baru sekedar rasa-rasa. Rasa-rasa itu kan ekstra jos. Baru sekedar rasa. Hari ini rasa, besok tak berasa, hilang rasa, habis itu muncul lagi rasa. Kalau dia masih gadis, lajang tak apa-apa, asal jangan berasa nengok bini orang. Nah, itu bahaya. Tunangan bisa dibatalkan, apalagi sekedar rasa-rasa. Ustadz, mohon doa untuk kedua mertua saya yang sedang sakit. Alangkah senangnya dapat menantu soleh macam ini. Beruntung Bapak. Bapak, Ibu yang ingin dapat menantu, mendoakan mertua macam ini, carilah menantu yang pengajian. Orangnya di mana? Masih sekitar sini. Coba kalau menantu pengajian, tengok. Ustadz, tolong doakan mertua saya. Coba kalau dapat menantu sakau. Ustadz, di keluarga saya ada orang masih merayakan Imlek karena mereka beragama Buddha. Apakah boleh kita mendatangi rumah mereka saat Imlek? Kalau sekedar datang bersilaturahim tak apa-apa. Dalilnya datang Asma menjumpai Nabi. Ummi qadimat suwayya raghibatun. Mak saya non muslim, tak seagama. Dia datang mau menyambung silaturahim. Boleh, kata Nabi Siliha. Tapi kalau ritual agamanya tak boleh. Wala ana abidun ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Lewatkan hari ritual beberapa hari, bilang aku belum bisa datang karena kesibukan. Habis itu datang, makan, minum, bawa makanan nasi bungkus. Karena khawatir kita nasi dia ada gulai anjing, sup babi gitu. Goreng cingkuk, bakwan ciga.
Doakan saya Ustaz dimudahkan rezeki dalam memperoleh ketentraman, keturunan. Insyaallah nanti di akhir majelis kita sama-sama berdoa. Gimana pendapat Ustaz mengenai remaja yang berteman akrab dengan lawan jenis? Tidak ada pertemanan lawan jenis. Tidak ada pertemanan dengan lawan jenis. Witing trisno jalaran suka kulino. Cinta akan tumbuh karena sering ingin bersama. Mungkin kau tak apa-apa, tapi dia sudah mabuk kepayang. Oleh sebab itu maka hai kalian yang perempuan-perempuan, kalau ada laki-laki yang selalu mau WA, SMS, tanya dia baik-baik. Kau mau nikah sama aku? Enggak, cuma nanya-nanya aja, tak ada. Kalau mau nikah datang ke rumah, ayahku udah siap nunggu. Perempuan ingin ikatan yang serius, tanya dia baik-baik. Mau dibawa kemana hubungan ini? Kalau tidak kalian rugi, perempuan rugi. Terjadi apa yang terjadi? Hamil. Yang hamil laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang meregang nyawa melahirkan laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang menyusukan 2 tahun laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang lisut kendor laki-laki apa perempuan? Dua-duanya. Saya mau Pak Ustadz jelaskan maksud arti surat Al-Baqarah 54 yang mengatakan bunuhlah dirimu. Faqtulu anfusakum, bunuhlah dirimu. Bunuhlah dirimu. Ini syariat zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa kalau mau minta maaf mesti bunuh diri. Caranya gimana? Cari kawan yang sama-sama berdosa. Cari siapa yang berdosa? Kau berdosa? Iya. Mau tobat ya? Ayo kita sama-sama. Pegang pedang, sama-sama pegang pedang. Nah, sama-sama ya. 1, 2, sama-sama. Dia mencincang saya mencincang dia. Itu bunuhlah dirimu. Pun mati, bersih dosanya. Syariat Nabi Muhammad tidak. Yang berdosa cukup mandi taubat, salat sunat taubat, istighfar. Mamin muslimin yuslimu zamban. Kalau ada orang silap salah berdosa, summa yatahhar, mandi. Summa yusalli raka'ataini, salat sunat 2 rakaat. Summa astaghfirullah, minta ampun pada Allah. Kalau umat Nabi Musa enggak, cari orang yang berdosa, nah sama-sama. Awak sama-sama tobat ya. Tapi jangan nanti ini dingelak. C 2 3 tuh mati. Itu maknanya. Fatubu fa waqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bariikum fataba alaikum. Itu lebih baik bagi kamu di sisi Tuhanmu. Fataba alaikum. Allah menerima taubat kamu. Saya ingin tanya di luar topik Pak Ustaz. Memang semua tadi di luar topik. Begini Pak Ustaz, apa hukumnya anak perempuan dinikahkan oleh abang kandungnya? Tapi saat anak perempuan itu belum lahir, ayahnya sering mengucapkan talak kepada ibunya. Ini abang kandung, ya. Sebelum adik perempuan ini lahir, ya. Ini abang kandung, ini adik perempuan. Sebelum lahir, ibu sama ayah ini asik berkelahi. Kuceraikan kau, kuceraikan kau, kuceraikan kau, kuceraikan kau. Berarti mereka sudah cerai. Kalau dia sudah cerai, balik lagi. Apakah abang kandung ini bisa jadi wali? Ya, karena mereka saudara si ibu ayah. Tapi kalau sudah talak 3, lalu tetap tidak berpisah, maka berarti anak ini hasil zina. Maka hasil zina tak ada hubungan nasab. Itulah makanya dibuatkan kursus pranikah. Tolong buatkan kursus pranikah supaya anak-anak muda ini tahu talak 1, talak 2, talak 3. Dia manual gitu, bukan metik. Banyak orang gini tolak kok memetik. Talak 100. Talak yang diucapkan lebih dari 3 jatuhnya 3. Talak yang diucapkan satu majelis lebih dari 3 jatuhnya 3. Talak 1 yang diucapkan berturut-turut jatuhnya 3. Kujatuhkan engkau talak 1, kutalak engkau, kutalak engkau, kutalak engkau, itu jatuh talak 3. Kujatuhkan engkau sebanyak buih di pantai, pasir di lautan, sebanyak bintang di langit, itu jatuhnya talak 3. Kalau sudah jatuh talak 3, tidak boleh nikah hatta tankiha zaujan ghairah, sampai perempuan itu nikah dengan laki-laki lain. Hati-hati, ini banyak orang tak betul.
Makanya perlu di kursus pernikahan. Yang cuma di briefing Pak Kuah 1 jam. Ini mempelai laki-laki, mempelai perempuan 1 jam. Itu pun selama 1 jam asik lo ketawa. Saya tak pasti ini apakah talaknya talak 1, talak 2, talak 3. Tapi kalau talak 3 lalu kemudian dia balik lagi, ini anak ini hasil zina. Anak ini tak berdosa. Perbuatan bapak ibunya sudah berzina. Hati-hati. Jangan sampai berzina gara-gara. Apakah boleh anak angkat dijadikan istri? Why not? Bapak kalau mau punya anak angkat, cari keponakan bapak yang perempuan. Bapak kalau mau punya anak angkat, cari keponakan bapak yang perempuan, maka dia menjadi mahram bapak. Ibu kalau mau punya anak angkat, cari keponakan ibu yang laki-laki. Tapi kalau bapak cari anak angkat anak orang lain yang tak ada hubungan mahram dan tidak disusukan oleh istri bapak, masalah berawal dari anak angkat lama-lama menjadi bini angkat. Ada 3 masalah anak angkat. Yang pertama, hukum adopsi di Indonesia menjadi bermasalah pada anak angkat ada 3. Yang pertama, anak angkat dipakai nama ayah angkat dalam penulisan bin haram. Ud'uhum li abaihim, pakai ayah kandung, tak boleh ayah angkat. Huwa aqsatu indallah, itu lebih adil di hadapan Allah. 2, banyak ayah angkat ketika mau mati meninggal dibuatkan surat wasiat semua harta untuk anak angkat. Nanti kalau aku mati semua hartaku untuk anak angkat, adapun saudara kandungku itu selop jepitku pun jangan kasih. Haram hukumnya. Anak angkat hanya boleh dapat wasiat tak lebih dari 1/3 harta. Kalau lebih daripada itu haram. Yang ketiga yang jadi masalah adalah kalau bapak punya anak angkat, nanti bapak berdua-dua di rumah dengan dia. Ibu punya anak angkat, ibu pun berdua-dua, tak ada mahram. Haram. La yakhluwanna rajulun ma'amratin illa ma'azi mahramin. Tak boleh berdua-duaan tanpa mahram. Tapi dia udah macam anak saya Pak Ustadz. Dia udah macam ayah saya. Berapa banyak berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Ingat, setan datang. Setan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Tak 1-2 kejadian, terlalu banyak untuk diceritakan. Tonton di YouTube, lihat, dibaca di koran, di internet, kejadian tentang ayah angkat, anak angkat ini. Maka kita jaga keluarga daripada perbuatan yang haram. Apa hukum kegiatan arisan julo-julo door to door dalam 1 juta dikeluarkan 25.000 untuk ketua? Pesertanya jelas. Saya, Pak Bupati, Pak Anggota Dewan, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Buya, Ustadz Zul, alumni, guru, 10 orang. 1 orang 100.000. Maka diundi keluar 1 juta. Kebetulan yang diundi pertama keluar Abdul Somad. Maka akadnya waktu itu adalah akad hutang. Karena saya baru memasukkan 100.000, berarti saya berhutang 900 kepada 9 orang. Boleh. Tapi karena yang mengutip duit ini adalah salah satu, dan dia datang itu pakai ongkos minyak, tak mungkin dia naik setan, naik jin. Maka saya katakan, untuk bermusyawarah kita, bagaimana kalau untuk ongkos minyak dia ini kita kasih 20.000, sepakat, tidak riba. Tapi yang jula-jula yang haram itu begini, datang orang ke rumah kita, ibu mau tak ikut jula-jula? Nah, nanti kalau menarik 1 juta, ibu cuma dapat 900. Itu sebetulnya jula-jula fiktif, pesertanya tak jelas, orangnya tak ada. Itu adalah rentenir riba pakai baju jula-jula. Gimana? Jelas? Kalau yang model pertama, jelas pesertanya, tahu orangnya, memang betul hitungannya 10. Betul. Tapi kalau jula-jula fiktif, pesertanya tak tahu, entah duit siapa, entah orangnya mana, akadnya tak jelas, itu sebetulnya riba rentenir tapi pakai baju jula. Hati-hati. Semoga Ustadz selalu dalam keadaan sehat. Amin. Dalam pernikahan adat Jawa ada yang namanya sungkeman. Kok di Jawa apa di Sumatera Barat kok? Itu menunjukkan orang Sumatera Barat tidak menolak siapapun yang mau datang ke Sumatera Barat. Silakan investasi, datang aman. Ini buktinya orang Jawa ada.
Bagaimana sungkeman itu dalam Islam Pak Ustaz? Lihat kaidah usul fikih. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu dalam Islam hukumnya boleh. Ayahnya duduk sama emaknya duduk. Jangan takut, insya Allah tak pecah. Saya 50 kilo. Ayahnya sama emaknya duduk. Tiba-tiba datanglah anak sungkem. Tak boleh berdiri, berjalan lututnya. Sampai ke situ diciumnya tangan. Pripun kapari wis pirang-pirang dina ora teko adab sopan santun tata krama, tak ada hukum salah menyalah. Tapi kalau sampai dia bersujud bersimpuh menyembah manusia, tapi rasanya sungkem sekarang pun sudah dibersihkan oleh wali songo, sudah dibersihkan oleh kiai-kiai dari yang merusak akidah. Kalau hanya sampai kepada poin yang ketiga, mulia dalam akhlak, mencium orang tua, mencium tangan, memeluk, maka hukum dalam Islam menjadi patokannya adalah Quran Sunnah, dan memahami Quran Sunnah itu dengan pemahaman ulama. Taraktu fikum amraini, kutinggalkan pada kamu dua perkara. Intamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, lan tadillu abada, kamu tak sesat untuk selamanya. Kitabullah Al-Quran wa sunnati, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak paham Quran, tak mengerti sunnah, kemana kita bertanya? Al ulama warasatul anbiya. Maka tanya kepada ulama-ulama kita. Di Muhammadiyah ada namanya Majlis Tarjih. Ada pendapat mazhab Hanafi, ada pendapat mazhab Maliki, ada pendapat mazhab Syafi'i, ada mazhab pendapat Hambali, ada pendapat mazhab Imam Ibnu Abi Layla, ada pendapat Imam Al-Laits, ada pendapat Imam Ibnu Katsir, ada pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada pendapat Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Maka datanglah ulama Majelis Tarjih mengambil pendapat ini, dimunaqashahkan, lalu kata beliau at-tarjihu fi kadza, pendapat yang kuat dalam masalah ini, maka itulah yang diamalkan dalam tradisi organisasi Muhammadiyah. Mudah-mudahan kita mengikut Quran dan Sunnah, mengikut pemahaman para ulama. Amin ya rabbal alamin. Itulah tausiah dan tanya jawab kita pada hari ini. Akhirnya saya ucapkan selamat milad Muhammadiyah yang ke-107, dan saya ucapkan selamat sukses kepada Pondok Pesantren Modern Al-Kautsar Muhammadiyah Sarilamat. Mudah-mudahan silaturahim kita ini menjadi silaturahim yang menambah umur dan memurahkan rezeki. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.